Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 yang beranggotakan Dinda Nur Hasanah dan saya Fauzan Akbar akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Perancangan Prototipe Alat Pendeteksi Nominal Uang Kertas bagi Tunanetra. Ini merupakan poster seminar yang kami buat, di mana di dalamnya terdapat penjelasan tentang latar belakang, pengujian, metode pengembangan produk, keunggulan produk, dan kesimpulan. Saya sedikit jelaskan untuk pengujian sistem yang kami rancang. Kami menggunakan pengujian metode black box testing. Dengan hasil pengujian, dari 37 bulir uji yang ada, 37 bulir tersebut sudah valid. Kemudian untuk keunggulan produknya, prototipe ini dapat memberikan informasi berupa output suara yang saya rekam sendiri dengan suara saya. Kemudian untuk keunggulan kedua, sistem informasi yang kami buat dapat mengelola data dari kegiatan pengujian dengan lebih sistematis. Dari poster ini juga terdapat barcode, di mana barcode ini berisi tentang video tutorial dari penggunaan website atau dashboard, juga penggunaan prototipe pendeteksi nominal uang kertas ini. Lalu kenapa kami mengangkat isu ini atau topik ini? Berangkat dari keresahan kami melihat beberapa berita dan artikel-artikel di internet tentang terjadinya penipuan dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum pelanggan kepada para pedagang penyandang tunanetra. Para penyandang tunanetra ini mengalami kesulitan ketika melakukan kegiatan transaksi, terutama dengan uang kertas. Mereka mengaku bahwa kode atau simbol yang diberikan oleh Bank Indonesia pada uang kertas rupiah itu tidak cukup untuk mereka bisa mengenali uang tersebut. Belum lagi ketika kondisi uangnya lecak ataupun basah. Karena keterbatasan yang mereka miliki, ada kemungkinan uang yang mereka dapat bisa tertukar, salah ambil, ataupun sengaja terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, kami membuat prototipe alat pendeteksi nominal uang kertas bagi tunanetra dengan harapan kami dapat membantu sedikitnya untuk para penyandang tunanetra ini untuk mengenali nominal uang kertas rupiah agar lebih mudah lagi mengenalinya, kemudian untuk mencegah juga adanya terjadinya penipuan dan kecurangan yang lain. Selain itu, kami juga membangun sistem informasi penyajian data prototipe alat pendeteksi nominal uang kertas yang berupa dashboard dengan tujuan untuk mengelola data dari kegiatan pengujian yang dari prototipe tadi. Diharapkan data yang diolah ini dapat tersimpan dengan sistematis dan diolah dengan lebih mudah. Rumusan masalah dan tujuan dari artikel ini. Yang pertama, untuk rumusan masalahnya, bagaimana cara untuk membantu penyandang tunanetra dapat mengetahui nominal uang kertas. Selanjutnya, bagaimana cara kerja prototipe membaca nominal pada uang kertas rupiah. Lalu, bagaimana agar penyajian data dari pengujian prototipe alat pendeteksi nominal uang kertas dapat tersimpan secara sistematis. Dalam presentasi kali ini, akan kami hadirkan tabel pengujian dan rata-rata persentase dari pengujian yang telah dilakukan. Untuk lebih jelasnya, nanti di akhir video akan kami inputkan demo project dari alat yang telah kami buat. Untuk tujuan dari penelitian ini, yaitu membangun prototipe alat pendeteksi nominal uang kertas sebagai bahan uji coba dari konsep yang telah dipaparkan agar bisa diimplementasikan atau diedarkan secara maksimal kepada penyandang tunanetra. Lalu, membangun sistem informasi penyajian data dari prototipe yang telah dibangun agar data dapat diolah dan disimpan secara sistematis. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu dengan jenis studi literatur, di mana studi literatur ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Untuk alur penelitian yang digambarkan ini melalui flowchart. Pertama, mulai dari survei pendahuluan, kami melakukan pengamatan mengenai kondisi lingkungan penelitian dengan melihat atau membaca berita. Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa tunanetra kesulitan untuk mengenali uang kertas. Selanjutnya, studi pustaka.
Studi pustaka ini berisi referensi dari teori-teori yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian. Sumber dalam penelitian berasal dari artikel, situs-situs internet, berita yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini, permasalahan lebih difokuskan pada penyandang tunanetra yang kesulitan dalam mengenali mata uang kertas rupiah. Selanjutnya didapatkan masalah dari studi pustaka tadi, di mana masalah yang sudah didapatkan ini telah saya sebutkan sebelumnya di slide rumusan masalah. Selanjutnya, menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Maka penelitian ini bertujuan untuk membantu tunanetra dalam mengenali mata uang rupiah, khususnya uang kertas. Lalu selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data kami kelompokkan menjadi dua, yaitu data primer, di mana data diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait pembuatan alat pendeteksi nominal uang kertas menggunakan Arduino. Kemudian pengumpulan data sekunder, di mana data diperoleh mengenai data-data yang berkaitan dengan kebutuhan alat untuk membuat prototipe serta rincian waktu pelaksanaan dari penelitian. Selanjutnya metode pengembangan. Metode pengembangan, kami memilih metode Agile Development. Dikarenakan metode ini perubahannya bisa lebih cepat dan lebih mudah sesuai dengan proses pengembangan sistem kami yang memiliki kebutuhan yang berubah-ubah tiap waktu. Selain itu, proses pengembangan dapat diulang kembali ke tahap sebelumnya jika dirasa tahap tersebut masih bisa untuk dikembangkan lebih baik lagi. Kemudian untuk alur selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dan kesimpulan dan saran akan dijelaskan dan ditampilkan pada PPT penelitian ini di akhir slide. Selanjutnya, terdapat tampilan sistem informasi penyajian data prototipe alat pendeteksi nominal uang kertas yang terdiri dari 5 menu, yaitu halaman home, my profile, laporan, dokumentasi, dan grafik. Yang pertama ada halaman home. Halaman home ini berfungsi untuk menampilkan serta mengakses halaman awal dari suatu situs website. Setelah kita melakukan login ataupun registrasi, maka akan diarahkan ke halaman home ini. Kemudian ada halaman grafik. Halaman grafik ini adalah halaman yang disediakan untuk admin guna melihat grafik dari pemakaian alat pendeteksi nominal uang kertas yang berfungsi untuk membantu penyajian data. Di sini kita juga bisa mendownload gambar grafik tersebut dalam berbagai format gambar. Kita bisa juga mendownload grafik tersebut dalam format file. Lalu ada halaman laporan. Pada halaman ini terdapat laporan pengujian uang kertas dari berbagai kondisi, seperti kondisi uang rapih, lecek, basah, dan pudar. Persentase keberhasilan kondisi uang rapih yaitu sampai 93%, uang lecek sampai 87%, uang basah 71%, dan uang warna pudar 53%. Berikut tampilan dari alat deteksi nominal uang kertas yang menggunakan microcontroller Arduino Uno. Microcontroller ini yang akan mengolah data masukan. Sistem ini bekerja dengan menerima data dari sensor warna dengan cara membaca nilai intensitas cahaya yang dipancarkan oleh lampu LED terhadap objek. Apabila nominal mata uang diletakkan di atas sensor warna tersebut, maka outputnya berupa suara yang dikeluarkan oleh speaker sebagai informasi nilai nominal uang tersebut. Alat ini dapat membaca nominal uang dengan cara mendeteksi range warna uang tersebut. Berikut tampilan rangkaian seluruh komponen pada alat deteksi nominal uang kertas dapat dilihat pada gambar berikut. Seluruh komponen ataupun perangkat keras yang digunakan dalam perancangan prototipe ini akan dikontrol atau dikendalikan oleh Arduino Uno. Adapun komponen-komponennya yaitu yang pertama ada sensor warna TCS 3200. Sensor warna ini adalah Integrated Circuit atau IC pengkonversi warna cahaya ke nilai frekuensi. Keluaran dari sensor ini sendiri berupa output hasil pembacaan warna RGB. Yang kedua ada DF Player. DF Player Mini adalah modul pemutar file audio yang mendukung format audio, seperti file dengan format MP3 yang sudah dikenal oleh umum. Bentuk fisik DF Player Mini ini adalah berbentuk persegi dan DF Player Mini ini memiliki 16 pin. Output pada modul pemutar file audio ini dapat langsung dihubungkan dengan speaker mini sebagai media untuk pengeras suaranya. Yang ketiga ada Arduino Uno. Arduino Uno ini berfungsi untuk mengendalikan berbagai komponen tersebut.
Kemudian ada speaker. Pengeras suara ini menghasilkan output berupa suara yang dikeluarkan oleh speaker sebagai informasi nilai nominal uang. Lalu terdapat kabel, kemudian ada SD card. SD card atau kartu memori ini digunakan untuk media penyimpanan data suara dari tiap nominal uang yang berbeda-beda tersebut. Selanjutnya, hasil pengujian perancangan prototipe alat pendeteksi nominal uang kertas bagi tunanetra dengan pengujian nominal uang kondisi pudar, kondisi rapih, kondisi lecek, dan kondisi basah. Dari hasil pengujian, alat menggunakan beberapa jenis mata uang kertas dengan kondisi pudar, didapatkan kesimpulan bahwa pengujian dengan kondisi pudar memiliki ketepatan pembacaan data sebesar 53% dari 37 kali terdeteksi dan 33 tidak terdeteksi. Dari hasil pengujian alat menggunakan mata uang kertas dengan kondisi rapi, didapatkan ketepatan pembacaan data sebesar 93% dengan 66 kali terdeteksi dan 4 tidak terdeteksi. Dari hasil pengujian alat menggunakan mata uang kertas kondisi lecek, didapatkan ketepatan pembacaan data sebesar 87% dengan 61 kali terdeteksi dan 9 tidak terdeteksi. Dari hasil pengujian alat menggunakan mata uang kertas dengan kondisi basah, didapatkan ketepatan pembacaan data sebesar 71% dari 50 kali terdeteksi dan 20 kali tidak terdeteksi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Widya Mentari, beliau membuat alat bantu pengecekan uang untuk tunanetra, yaitu rancang bangun sistem pendeteksi keaslian dan nominal uang untuk tunanetra berbasis mikrokontroler. Alat tersebut menghasilkan output berupa tampilan bacaan nominal uang di LCD. Namun, bagi tunanetra, alat tersebut tidak bisa digunakan karena keterbatasan tunanetra dalam melihat. Oleh karena itu, maka perlu dirancang suatu sistem sederhana bagi penyandang tunanetra yang menggunakan sensor warna pada sistem untuk mendeteksi nilai nominal uang kertas tersebut. Tetapi, pada perancangan prototipe alat pendeteksi nominal uang kertas bagi tunanetra ini melakukan inovasi, yaitu menambah speaker pada alat untuk menghasilkan output berupa suara dari nominal uang yang telah dideteksi. Selanjutnya akan ditampilkan demo aplikasinya. Untuk menjalankan prototipe ini, pertama kita harus menghubungkan USB yang ada pada prototipe ini ke laptop kita. Kemudian sensor pun nanti akan menyala. Kita masukkan mata uangnya, uang kertasnya ke atas sensor warna TCS ini. Kemudian kita tutup. Lalu output suaranya akan muncul atau keluar dari speaker mini ini. Lalu jalankan aplikasi yang sudah kita tuliskan programnya pada aplikasi Arduino IDE. Kemudian kita upload. Nah, setelah diupload, kita bisa melihat serial monitornya. Serial monitor ini berfungsi untuk melihat kalibrasi RGB dari pendeteksian sensor warna TCS ini. Baik, kita coba untuk mendeteksi nominal uang kertas. Rp100.000, Rp100.000, Rp100.000.
terakhir, ada kesimpulan. Dari data laporan pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa uang kertas yang mudah dideteksi oleh DF Arduino adalah dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu rapi, dengan persentase keberhasilan 93%. Yang kedua, lecek, dengan persentase keberhasilan 87%. Dilanjut dengan kondisi basah, 71%. Dan yang terakhir, warna pudar, 53%. Kesimpulan dan saran. Prototipe alat pendeteksi nominal uang kertas mampu untuk mendeteksi mata uang rupiah sesuai dengan nominal yang diinputkan. Diperoleh nilai keakuratan 94% untuk uang dengan kondisi rapi, 87% pada kondisi lecek, 71% pada kondisi basah, dan 53% pada kondisi warna pudar. Serta pembangunan sistem penyajian data berupa dashboard dapat membantu admin dalam mengelola data dari kegiatan pengujian menjadi lebih mudah, serta agar data dapat tersimpan lebih sistematis. Diharapkan untuk perancangan selanjutnya agar ditambahkan komponen ISP Wi-Fi pada prototipe agar integrasi antara website penyajian data dan prototipe bisa berjalan secara real-time. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.